Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Karyanti Kumaladewi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam video pembelajaran yang kedua, kali ini saya masih akan membahas tentang cerita fabel. Setelah kita mempelajari tentang pengertian, ciri-ciri, dan jenis cerita fabel pada pertemuan kita yang pertama, di video pembelajaran yang pertama. Di video pembelajaran yang kedua, kali ini kita akan membahas tentang menulis dan menceritakan kembali cerita fabel. Adapun beberapa tujuan pembelajaran kita pada video pembelajaran kali ini, yang pertama, peserta didik mampu menulis dan mengurutkan kembali cerita fabel yang telah dibaca ataupun yang telah didengarkan. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan kembali isi fabel secara lisan. Dalam video pembelajaran kali ini, ada dua pokok yang harus kita bahas, yaitu yang pertama, menulis kembali isi cerita fabel. Dan pokok pembahasan yang kedua, yaitu menceritakan kembali isi fabel. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu menulis kembali isi cerita fabel. Nah, adapun cara mudah untuk menulis kembali isi cerita fabel antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca cerita fabel secara seksama. Yang kedua, menentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam fabel yang telah dibaca. Yang ketiga, mengembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita padu dengan kalimat sendiri. Yang keempat, cerita yang dikembangkan harus sesuai dengan urutan cerita fabel yang dibaca. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu menceritakan kembali isi cerita fabel. Sebelum menceritakan kembali cerita fabel, peserta didik harus memahami terlebih dahulu unsur-unsur intrinsik pada fabel. Adapun unsur intrinsik pada fabel, yang pertama, tokoh, yang kedua, penokohan, yang ketiga, setting atau latar, yang keempat, tema, yang kelima, alur, dan yang terakhir adalah amanat. Sebelum menceritakan kembali, peserta didik harus mengetahui terlebih dahulu tokoh yang ada di dalam cerita, yang kedua, penokohannya, yang ketiga, setting atau latar, yang keempat, tema dalam cerita yang telah dibaca. Yang kelima adalah alur. Yang keenam, amanat. Peserta didik harus tahu amanat yang terkandung dalam cerita fabel yang telah dibaca. Adapun beberapa cara dalam menceritakan kembali cerita fabel. Yang pertama, membaca keseluruhan isi atau peristiwa dalam cerita fabel. Nah, peserta didik harus membaca atau mendengarkan dengan seksama pembacaan cerita fabel terlebih dahulu. Sebaiknya, peserta didik membaca atau mendengarkan fabel dari awal hingga akhir. Jangan sepenggal-sepenggal. Jika membaca atau mendengarkan fabel sepenggal-sepenggal, peserta didik tidak dapat memahami isi fabel secara utuh. Kita masuk ke cara menceritakan fabel yang kedua, yaitu mencatat tokoh-tokoh dalam cerita fabel yang dibaca ataupun yang didengar. Cerita fabel memiliki beberapa tokoh. Tokoh-tokoh dalam fabel terdiri atas tokoh protagonis, antagonis, dan tirtagonis. Fabel menampilkan kisah-kisah dari tokoh yang dapat dijadikan suatu nasihat atau pendidikan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke poin ketiga, cara menceritakan kembali fabel, yaitu mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam fabel. Peristiwa-peristiwa penting akan menunjukkan tahap-tahap alur. Peristiwa dalam cerita fabel disebut kejadian. Peristiwa merupakan suatu yang terjadi, dialami, dan mengandung tindakan dari tokoh. Kalimat-kalimat yang menunjukkan peristiwa merupakan kalimat yang mengandung tindakan tokoh. Banyak peristiwa ditampilkan dalam fabel, tetapi semua peristiwa tersebut berfungsi sebagai pendukung alur. Oleh karena itu,
Peristiwa-peristiwa dalam cerita imajinasi dibedakan menjadi peristiwa fungsional, kaitan, dan acuan. Kita masuk ke cara penulisan kembali fabel di poin yang keempat, yaitu mencatat cerita fabel. Cerita fabel menyajikan tempat, waktu, dan suasana cerita. Keterangan tempat dalam fabel misalnya di kerajaan, di hutan, di laut, di sungai, di pegunungan, di danau, atau di jalan. Sementara itu, keterangan waktu pada fabel misalnya pada suatu hari, zaman dahulu, malam hari, atau pagi hari. Bahkan, periode sejarah secara singkat. Keterangan sesuatu misalnya sepi, ramai, atau gembira. Cara menceritakan fabel kembali, poin yang kelima, yaitu menceritakan kembali fabel berdasarkan tokoh, peristiwa, dan latar yang dicatat. Fabel yang telah dibaca dapat diceritakan kembali dengan memahami cerita, tokoh, latar, dan peristiwa-peristiwa yang telah dicatat. Ceritakan isi fabel dengan menggunakan kalimat sendiri. Namun, nama, latar, dan peristiwa pada fabel tidak boleh diubah. Cara menceritakan fabel, poin yang keenam, memperhatikan penampilan dan gerakan tubuh. Fabel yang telah dibaca dapat diceritakan isinya dengan gaya yang tidak dibuat-buat. Gunakan gerakan tubuh lain seperti wajah, mata, atau lengan untuk mendukung cerita. Akan tetapi, ingat, jangan menggunakan gerakan tubuh berlebihan atau overacting. Cara menceritakan kembali fabel, poin yang ketujuh, yaitu memperhatikan intonasi, irama, artikulasi, dan lafal. Fabel yang telah kamu baca dapat kamu ceritakan kepada orang lain dengan menggunakan intonasi, irama, artikulasi, dan pelafalan yang jelas. Intonasi, irama, artikulasi, dan pelafalan bertujuan memperkuat isi cerita. Kita masuk ke cara menceritakan kembali fabel, poin yang ke-8. Menceritakan bagian pembuka, inti, dan penutup secara runtut. Kamu harus menceritakan isi fabel secara runtut. Jangan menceritakan isi fabel atau legenda secara sepenggal-sepenggal. Penceritaan isi cerita imajinasi yang tidak runtut dapat menyebabkan jalan cerita berbeda dengan fabel atau legenda yang sudah dibaca. Cara menceritakan kembali cerita fabel, poin yang ke-9, mengakhiri dengan penutup cerita santun. Setelah selesai menceritakan isi fabel atau legenda kepada orang lain, jangan lupa menutup cerita. Kamu dapat menutup cerita dengan menyampaikan amanat atau nasihat dalam fabel. Sertai ajakan yang pantas menjadi teladan, sebaliknya, atau sertai imbuan larangan jika perbuatan tokoh cerita tidak pantas untuk dicontoh. Nah, itu adalah beberapa giat sebelum peserta didik menceritakan kembali cerita fabel yang telah dibaca ataupun yang telah didengar. Berikut ini adalah rangkuman materi pembelajaran di video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat membantu peserta didik sekalian untuk meringkas dan mempelajari kembali materi yang kita bahas pada video ini. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sajikan. Semoga dengan video ini
peserta didik dapat semakin termotivasi dan semakin semangat juga belajar di rumah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa.